Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2. Di video kali ini kami akan membahas tentang akad murokab. Oke, mari kita saksikan video yang berikut ini. Akad atau kontra yang berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan, baik ikatan yang nampak atau hisi maupun ikatan yang tidak nampak maknawi. Kata murokab sendiri berasal dari kata rokoba yurokibu tarkiban yang memiliki arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk. Ada yang di atas dan ada yang di bawah. Menurut Nazih Ahmad, akad murakab adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, sarf, irkah, mudorabah. Menurut Al-Imroni dalam jurnal Al-Amin Isfandiar, akad murokab terbagi dalam 5 jenis atau 5 macam, yaitu yang pertama akad bergantung atau akad bersyarat, biasa disebut al-uqud al-mutaqabilah. Lalu takobul menurut bahasa berarti berhadapan. Al-uqud al-mutaqabilah adalah multi akad dalam bentuk kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik atau akad satu bergantung dengan akad lainnya. Yang kedua ada akad terkumpul atau al-uqud al-mujtamiyah, yaitu multi akad yang terhimpun menjadi satu akad. Jadi 2 atau lebih akad yang terhimpun dalam satu akad. Ketiga, akad berlawanan, al-uqud al-mutanaqidah wal mutadadah wal mutanafiyah. Ketika istilah tersebut memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan, tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Mutadadah adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Sedangkan arti mutanafiyah adalah menafikan, lawan dari menetapkan. Keempat, akad berbeda atau al-uqud al-mukhtalifah. Adapun yang dimaksud dengan akad yang mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu. Kelima, akad sejenis atau akad mutajanisah. Akad mutajanisah merupakan akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad dengan tidak mempengaruhi hukum dan akibat hukumnya. Dalam hal ini, produk lembaga keuangan syariah, khususnya yang menggunakan multi akad atau akad murokab, akan sangat besar potensinya jika SDM dan produk tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi tentunya harus disesuaikan dengan syariah. Padahal larangan tu'irwan hanya mengenai 3 kasus saja yang disebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan larangan penggunaan akad murokab atau hybrid kontrak. Ketiga kasus yang disebutkan dalam hadis itu berisi tentang 3 larangan, yaitu 1. Larangan bai'ataini fi bai'atin, 2. Larangan sofqataini fi sofqatin, dan 3. Larangan bai' dan salaf. Ketiga hadis itulah yang selalu dijadikan rujukan para ahli, konsultan, dan banker syariah tentang larangan akad tu'inwan dalam satu transaksi. Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan, atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena semuanya merupakan satu kesatuan dan merupakan transaksi yang menggunakan akad murokab. Nah, dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa akad murokab adalah kesepakatan dua pihak yang melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, dan lain-lain, yang mana semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut serta hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Akad murokab atau yang biasa disebut dengan multi akad
dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari dan tanpa kita mengerti bagaimana hukum terkait akad murakab, kita telah mempraktikannya. Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai hukum akad murakab dan banyak yang mengkaji dengan berbagai dasar hukum. Akan tetapi, pendapat mengenai diperbolehkannya akad murakab lebih kuat daripada para jumhur ulama yang mengharamkannya. Pemberlakuan akad murakab dalam transaksi modern adalah sebuah keniscayaan yang tujuannya untuk mengamalkan nilai-nilai syariat yang ada di balik akad tersebut. Ketentuan sunnah terkait multi akad merupakan sebuah pengecualian yang tidak berlaku secara umum. Akad murakab ada yang bersifat alamiah, hukumnya boleh, misalnya pemberlakuan antara akad pokok seperti al-qard dengan akad yang bersifat mengikuti seperti al-rohan, al-hiwalah, dan lain-lain. Sedangkan akad murakab modifikasi tidak dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melanggar prinsip sunnah terkait peleburan akad. Berdasarkan kenyataan tersebut, perdebatan fikih bukan pada tataran multi akadnya, tetapi pada tataran memodifikasinya. Meskipun multi akad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multi akad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang tidak diharapkan atau yang diharamkan. Keharaman akad murakab pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, dilarang agama atau hibah karena dapat menimbulkan ketidakpastian atau gharar dan ketidakjelasan. Yang kedua, menjerumuskan ke praktik riba. Dan yang terakhir, yang ketiga, akad murakab yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama. Nah, dengan kata lain, akad murakab yang memenuhi prinsip syariah adalah akad murakab yang memenuhi standar atau tetap sebagaimana yang telah dikemukakan. Oke, itu tadi penjelasan dari video kami mengenai akad murakab. Kami cukupkan video kali ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.